Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di channel Warno Samarinda. Pagi hari ini saya akan memberi tips cara-cara tahap-tahap perbaikan kulkas yang gagal maupun yang berhasil ya. Dan saya itu suka ngakal-ngakali kulkas supaya kita itu perbaikannya lebih mudah dan tidak membutuhkan dana yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi saya itu berusaha memperbaiki kulkas yaitu dengan cara-cara saya sendiri, yaitu supaya kita tidak merogoh kantong yang lebih dalam-dalam seperti itu ya. Jadi kita itu jangan uji coba mulai awal pertama ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi bawah ya. Sampean kalau mau nanya yang pertama mana, yang kedua yang mana, nanti sampean lihat saja linknya ada di bawah. Dan di sini saya akan menyampaikan kulkas yang sudah saya perbaiki menemukan keberhasilan dan kulkas juga awet. Dan di sini itu kesulitannya apa ya? Kesulitannya perbaikannya itu karena saya itu mendeteksi turunnya oli ya. Ini yang saya perbaiki, yaitu kulkas yang sering terjebak oli di dalam evaporator ya. Jadi evaporator itu modelnya pipanya dari atas ya, dari atas turun ke bawah, ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi gitu ya. Pertama saya naruh kapiler yang turun ke bawah, terus yang kedua saya taruh kapiler pipa yang ke bawah naik ke bawah, jadi yang turun kedua kalinya. Yang ketiga yaitu turun satu kali, naik, turun satu kali, dua kali, naik, turun dua kali. Yang ketiga kalinya saya pasang kapiler, alhamdulillah aman dan kulkas awet ya. Dan di sini sudah ada buktinya, dan di atas ini juga ada kopi teman-teman. Kita ngopi dulu supaya ngomongnya lancar ya, tidak ngos-ngosan. Oke teman, sebelum kita melanjutkan penjelasan yang lebih detail, bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, saya tunggu subscribe-nya. Tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya. Jangan sampai ketinggalan dengan video terbaru saya. Ikuti terus langkah-langkah cara perbaikan saya. Jangan lupa ya, tekan subscribe. Satu lagi, tekan tombol lonceng sampai berdering ya. Terima kasih. Dan di sini ciri-ciri kulkas yang sudah berhasil ya. Dan kemarin itu ada pertanyaan juga. Nanti saya jawab juga pertanyaan teman-teman. Dan di sini saya sudah masang kapiler di bawah ya. Ini yang saya kerjain kemarin. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini belum saya pasang termostatnya ya, masih saya taruh di bawah. Dan di sini yang saya pasang kapiler lalu turun ke bawah. Tujuannya apa? Kita masang kapiler ini untuk mengembalikan oli yang terjebak di dalam evaporator ya. Dan kemarin di sini saya bekas memasangnya di sini, lalu saya pindah di sini ya. Yang pertama kali saya taruh di sini. Nanti sampean lihat saja videonya yang pertama kali saya akali. Di linknya ya, linknya sudah saya taruh di deskripsi bawah ya. Nanti sampean kalau kepengen tonton saja cara pertama, kedua, ketiga. Dan cara yang ketiga inilah yang sudah berhasil teman-teman ya. Yang cara kedua gagal, cara pertama gagal, kedua gagal, ini ketiga yang sudah berhasil. Dan ini sangat lengket betul ya.
Di sini sampai beku semua ya yang ada di pintu, sampai pintunya lengket. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat tebal banget ya. Kenapa kok tebal teman-teman? Masalahnya termostatnya belum saya pasang ya. Nanti kalau sudah berhasil maka saya akan pasang di sini ya termostatnya. Nanti kalau saya pasang di sini dia otomatis akan mati apabila saljunya tebal teman-temannya. Sudah saya pasang. Dan tadi ada yang tanya di video saya ya, pipa kapiler tambahan itu menuju kemana mas? Itu seperti itu ya. Saya jawab sekarang. Mudah-mudahan nanti nonton ya yang bertanya tadi pagi atau tadi malam bertanya ya. Tadi pagi baru saya buka videonya. Dan ini tujuannya ini menuju dia turun melalui pembuangan air di sini. Di sini lalu menuju ke kompresor belakang ya. Kompresor balik, cuman saya naruhnya di, saya taruh di pentil ya di sini. Saya gabung di pentil sini. Kenapa saya gabung di sini? Karena saya mempermudah cara pemasangannya ya. Karena pentil ini kan tempatnya sudah longgar, bisa mampu memuat dua kapiler ya seperti ini. Ini kapiler untuk pengisian dan ini kapiler untuk kembalinya oli ya yang masuk ke dalam evaporator ya, seperti itu ya. Jadi oli sudah tidak terjebak lagi di dalam evaporator. Dan yang lain-lain video saya sudah banyak di YouTube ya yang saya lewatkan di sini. Saya membuat berkali-kali supaya untuk teman-teman semua juga bisa ya ngakal-ngakali seperti ini. Ini masalahnya yang rusak itu kompresornya teman-teman. Kompresornya itu olinya sudah mengikuti, sudah naik terus. Dan untuk pembuatan evaporatornya itu tidak mendukung untuk kembalinya oli ya teman-teman. Jadi oli tidak mampu kembali ke kompresor oli yang masuk ke evaporator. Jadi dia terjebak di dalam. Supaya oli tidak terjebak di dalam, kita akali seperti ini ya. Dan di sini tembus ke pembuangan ya. Tadi masuk dari pembuangan air dalam, lalu ini tembus ke pembuangan air yang di luar ya teman-teman. Lalu kita masuk mengikuti pentil, juga bisa masuk mengikuti kembalinya pipa seperti ini ya. Lebih mudahnya, lebih dekatnya ya di sini masuk kembalinya freon di sini ya teman-teman ya, kembalinya pipa di sini. Jadi lebih mudah pemasangannya, tidak langsung belok ke sini seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja mungkin penjelasan saya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham bisa tonton di deskripsi. Mulai itu saya baru uji coba yang evaporator model kotak seperti ini ya teman-teman. Ini agak susah kita mendeteksi, tapi sebetulnya kalau sudah tahu itu mudah saja. Kita cari pipa yang terbanyak di sini 1, 2, 3, 4. Di pipa yang terbanyak di situ dipasang kapiler ya. Tapi di sini saya juga tidak menyarankan untuk teman-teman semua cara mengakali seperti ini ya. Jadi ini sangat berisiko apabila untuk teman-teman semua belum ahli untuk memasang pipa kapiler. Apabila teman-teman belum ahli menyambungkan pipa tembaga dengan aluminium itu, maka itu agak sulit ya. Saya pertama kali belajarnya itu juga luar biasa, sangat susah sekali ya. Jadi saya belajarnya itu mulai penyambungan dari pagi sampai sore, sampai saya betul-betul bisa seperti apa cara penyambungan ini sampai rapat. Jadi saya pelajari terus, akhirnya yaitu lama-lama kita menemukan keberhasilan seperti itu ya teman-teman. Saya itu dulu juga
kesulitan untuk menyambungkan pipa kapiler ke aluminium ya. Jadi pipa tembaga ke aluminium itu sangat susah menyambungkan. Alhamdulillah lama kita pun juga mencari-cari di YouTube teman-teman, bagaimana cara menyambungkan pipa tembaga ke apa namanya, ke aluminium. Ternyata itu caranya yaitu harus digosok bersih kulitnya tembaga ya teman-teman. Itu dulu saya pertama kali menyambungkan, langsung saya teteskan apa itu almini, pakan las almini, lalu saya las langsung ya, jadi tidak mau lengket, jadi harus dikupas bersih untuk kulitnya, seperti itu teman-teman. Salam sukses untuk teman-teman, dan untuk kulkas ini sudah berhasil. Jadi nanti videonya linknya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman, sampai tonton saja. Mulai awal pertama saya perbaikan kulkas ini sudah saya perbaiki 3 kali teman-teman, supaya Anda tidak kesulitan untuk mengetahui video saya yang pertama, yang kedua mana, yang ketiga yang mana. Nah, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Sampai tonton sampai selesai. Selamat mencoba apabila Anda berani. Tapi kalau tidak berani, harus belajar dulu cara menyambungkan apa namanya, tembaga sama aluminium ya. Menyambungkan tembaga sama aluminium. Salam sukses, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.